Arsenal tertahan di Emirates Stadium. Liverpool gagal menjauh dari para pesaing. Gol Bang Jai hampir membuat si Nyonya tua menangis. Tertahan, King Madrid gagal salib King Barca. Wakil Meksiko tantang King Madrid di final Piala Intercontinental. Yuk langsung saja kita simak berita-berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Arsenal versus Everton tuntas tanpa pemenang. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal kembali tersandung dalam lanjutan Liga Inggris. Kali ini pasukan Mikel Arteta diimbangi Everton 0-0. Hasil ini tentu kerugian besar untuk Arsenal. Dengan hasil ini, Arsenal ada di posisi ketiga dengan 30 poin. Sementara Everton ada di posisi ke-15 dengan 15 poin. Liverpool versus Fulham, 10 pemain si merah tertahan 2-2. Bermain di Anfield, tim tamu mengejutkan Liverpool dengan bikin gol ketika laga baru berjalan 11 menit lewat Andreas Pereira. Situasi semakin sulit untuk si merah usai Andrew Robertson mendapatkan kartu merah di menit ke-17. Namun Liverpool bangkit dengan menyamakan skor berkat gol Cody Gakpo di menit ke-47. Fulham bisa kembali unggul setelah Rodrigo Muniz bikin gol di menit ke-76. Liverpool selamat dari kekalahan usai Diogo Jota bikin gol di menit ke-85. Dengan hasil ini Liverpool kini mengumpulkan 36 angka, pasukan Arne Slot masih di puncak klasemen, sementara Fulham berada di peringkat ke-9 dengan 24 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-16 hari ini. Wolves kalah 1-2 dari Ipswich Town, Newcastle menang 4-0 atas Leicester, Nottingham menang 2-1 atas Aston Villa. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dan Mo Salah dengan raihan 13 gol. Augsburg versus Bayer Leverkusen, Die Werkself menang 2-0. Bermain di WWK Arena Augsburg, Die Werkself menang 2-0 atas tuan rumah. Kedua gol Leverkusen dicetak oleh Martin Terrier di menit ke-14 dan Florian Wirtz di menit ke-40. Dengan hasil ini Leverkusen masih di peringkat kedua dengan raihan 29 poin, sementara Augsburg berada di peringkat ke-13 dengan raihan 16 poin. Man 05 versus Bayern Munich di Rotten digebuk 1-2. Berlangsung di Mewa Arena, Mainz versus Bayern berjalan ketat. Tuan rumah unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Lee Jae-sung di menit ke-41 dan gol kedua Lee Jae-sung di menit ke-60. Bayern hanya bisa menipiskan skor berkat gol Leroy Sané di menit ke-87. Dengan hasil ini, Bayern masih di peringkat pertama klasemen Liga Jerman dengan 33 poin, sementara Mainz naik ke peringkat ke-6 dengan 21 poin dari 14 laga. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-14 hari ini. Mönchengladbach menang 4-1 atas Holstein Kiel. Union Berlin bermain imbang 1-1 dengan Bochum. St. Pauli kalah 0-2 dari Bremen. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 14 gol. Amankan 3 poin, Atlanta masih aman di puncak. Bermain di Sardegna Arena, Atlanta menang tipis 1-0 atas tuan rumah. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Nicolo Zaniolo di menit ke-66.
Dengan hasil ini Atalanta sementara aman di puncak dengan raihan 37 poin, sementara Cagliari di posisi ke-15 dengan raihan 14 poin. Udinese versus Napoli, Il Partenopei menang 3-1 di kandang Zebra kecil. Napoli meraih kemenangan di markas Udinese. Il Partenopei bangkit usai sempat tertinggal untuk menang 3-1. Udinese unggul lebih dulu lewat aksi Florian Thauvin di menit ke-22. Setelahnya Napoli memborong 3 gol lewat aksi Romelu Lukaku di menit ke-50. Gol bunuh diri Lautaro Giannetti di menit ke-76 dan Anguissa di menit ke-81. Kemenangan ini membuat Napoli mengumpulkan 35 poin di urutan kedua, sementara Udinese di posisi ke-9, Zebra kecil meraih 20 poin. Juventus versus Venezia 2-2. Golitsas gagal bikin Bianconeri kalah. Juventus versus Venezia berlangsung di Allianz Stadium. Federico Gatti membuka skor di menit ke-19. Venezia mengejutkan dengan mencetak 2 gol lewat aksi Mikel Agil di menit ke-61 dan Bang Jai di menit ke-83. Penalti Vlahovic di penghujung laga menyelamatkan Juve dari kekalahan. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Juve masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 28 poin, sementara Venezia masih di posisi buncit dengan raihan 10 poin. Rayo Vallecano versus Real Madrid imbang 3-3, King Madrid gagal salib King Barca. Bermain di Estadio de Vallecas, Vallecano langsung gol cepat di menit ke-4 lewat aksi Unai Lopez. Abdul Munim memperbesar keunggulan tuan rumah di menit ke-36. Madrid kemudian mampu membalikkan keadaan lewat aksi Federico Valverde di menit ke-39. Jude Bellingham di menit ke-45 dan Rodrigo Goes di menit ke-56. Gol isi Palazon di menit ke-64 kembali membuat skor kembali imbang. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor akhir 2-2 menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Madrid masih tertahan di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan 37 poin dari 17 laga, sementara Vallecano tertahan di peringkat ke-13 dengan 20 poin. Hasil La Liga Jornada ke-17 hari ini. Espanyol bermain imbang 0-0 dengan Osasuna, Mallorca menang 2-1 atas Girona, Sevilla menang 1-0 atas Celta Vigo. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan raihan 16 gol. Gol perdana Bang Jai di Serie A Italia. Jaitzes nyaris membuat Juventus menderita kekalahan pertama di Serie A Liga Italia musim ini. Memasuki menit ke-83, Bang Jai menyambar umpan tembakan Baba dengan memenangi duel melawan Gatti. Gol tersebut hampir membuat si nyonya tua menangis, andai tak mendapat hadiah penalti di penghujung laga. Singkirkan Al-Ahly, Pachuca tantang El Real di final Piala Intercontinental. Pachuca menorehkan kemenangan bersejarah setelah mengalahkan Al-Ahly lewat ramadu penalti dengan skor 6-5. Setelah hanya bermain imbang 0-0 di waktu normal. Dengan kemenangan ini tim Meksiko tersebut melaju ke final Piala Intercontinental 2024 di mana mereka akan menantang sang raja Eropa Real Madrid pada 19 Desember 2024 di Lusail Stadium.
Thailand versus Malaysia, gajah perang, jinakan Harimau Malaya 1-0. Timnas Thailand mengalahkan Timnas Malaysia 1-0 pada Piala AFF 2024. Gol tunggal gajah perang dibuat Patrick Gustafsson di menit ke-57. Hasil ini membawa Thailand ke puncak klasemen grup A dengan 6 angka, sementara Malaysia di urutan ketiga. Harimau Malaya meraih 4 poin. Di laga lainnya, Singapura mencukur Timur Leste 3-0 tanpa balas. Hadapi Hoffenheim, Borussia Dortmund fokus pada diri sendiri. Jelang pertandingan melawan TSG Hoffenheim, Nuri Sahin mengatakan bahwa Borussia Dortmund fokus pada diri sendiri untuk memaksakan permainannya. Dortmund telah memenangkan 5 dari 6 pertemuan terakhir mereka di Bundesliga melawan Hoffenheim. Di Borussen juga belum terkalahkan di kandang musim ini dengan mencatatkan 6 kemenangan dan sekali imbang. Sementara itu, Hoffenheim belum pernah merasakan kemenangan di laga tandang musim ini. Alex Garcia konfirmasi pernah jadi incaran Barcelona. Gelandang Bayer Leverkusen Alex Garcia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi incaran Barcelona saat Xavi Hernandez masih menjadi manajer. Pemain berusia 27 tahun itu selalu terbuka tentang mimpinya untuk bergabung dengan Barcelona. Namun hengkangnya Xavi sebagai manajer Blaugrana akhirnya menggagalkan rencana konkret untuk transfer tersebut. Karena kepindahan itu gagal, Garcia malah memilih untuk melanjutkan karirnya di Jerman, bergabung dengan Bayer Leverkusen, klub dengan ambisi besar di sepak bola Eropa. Jelena Petujui pastikan Niklas Füllkrug siap main. Manajer West Ham, Jelena Petujui, memberikan kabar terbaru tentang kebugaran pemain-pemainnya, termasuk Niklas Füllkrug menjelang pertandingan Premier League melawan Bournemouth. Mengenai kesiapan Niklas Füllkrug, Jelena Petujui mengatakan penyerang asal Jerman itu sudah bisa tampil setelah kembali bugar. Di sisi lain, Michail Antonio masih dalam proses pemulihan setelah kecelakaan mobil yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Sempat terpuruk di Roma, Lorenzo Pellegrini coba ambil hikmahnya. AS Roma dianggap menjalani awal musim yang cukup berat. Namun di balik itu semua, Lorenzo Pellegrini dianggap sosok yang paling menanggung beban berat akibat performa buruk Giallorossi. Namun setelah berhasil bangkit dari keterpurukan, Kapten AS Roma Lorenzo Pellegrini mengaku mengambil banyak pelajaran dari situasi buruk yang dialami oleh timnya. Begitulah kehidupan. Periode ini mengajarkan saya beberapa pelajaran dan hari ini sangat menyenangkan untuk melupakan sebagian dari itu, kata Pellegrini. Rafa Benitez yakin Inter akan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Putaran 6 Liga Champions tercatat dalam buku sejarah. Meskipun Inter mengalami kekalahan baru, harapan untuk lolos ke babak 16 besar masih sangat besar. Dalam sesi wawancara terbarunya, Rafa Benitez yang juga pernah menangani Inter Milan sangat yakin jika mantan timnya tersebut akan lolos ke babak 16 besar Liga Champions tanpa melewati babak playoff. Benitez menilai jika tim Nerazzurri terlalu kuat untuk tidak lolos ke babak 16 besar Liga Champions secara langsung. Tak ingin jadi cadangan, Pilar Sociedad ragu merapat ke City. Dalam 2-3 tahun ke belakang, nama Martin Zubimendi kerap dikaitkan dengan beberapa tim besar. Terbaru Manchester City tertarik mengamankan jasanya. Namun kecil kemungkinan sang pemain mau merapat ke Inggris lantaran tak ada garansi ia bakal mentas reguler seperti yang terjadi di La Real. Di sisi lain, Real Sociedad juga masih berupaya menahannya meski kekuatan mereka terbilang minim. Andai klausul rilisnya di angka 60 juta euro ditebus tim yang meminati jasanya.
Eric Garcia mulai terlupakan pasca alami cedera. Sebagian besar pemain Barcelona menikmati masa-masa indah di bawah pelatih baru Hansi Flick. Namun ada beberapa pemain yang tidak biasa. Salah satunya adalah Eric Garcia. Meskipun Eric Garcia mengawali musim dengan menjanjikan, tampaknya ia telah tertinggal dalam urutan pemain belakangan ini. Seperti dilansir Sport, Flick mulai mengabaikan Eric Garcia sama sekali setelah dia kembali dari cedera di awal musim. Bahkan sang bek hanya bermain selama 8 menit sejak pulih dari cedera. Alvarez berharap Griezmann masih akan bertahan lama di Atletico Madrid. Striker internasional Argentina Julian Alvarez berharap penyerang veteran Antoine Griezmann masih akan bersama dirinya di Atletico Madrid hingga bertahun-tahun datang. Sang pemain Perancis tersebut santer dikabarkan akan meninggalkan Metropolitano setelah kontraknya berakhir. Alvarez dan Antoine Griezmann telah membentuk kemitraan yang mematikan di lini serang Atletico Madrid dalam beberapa pekan terakhir, di mana striker asal Argentina tersebut mulai bisa beradaptasi di ibu kota Spanyol. Real Madrid diyakini akan menangkan La Liga lagi. Mantan penyerang Real Madrid, Fernando Morientes, telah menyatakan keyakinannya pada mantan klubnya, meskipun musim mereka dimulai dengan penampilan yang beragam. Morientes yakin bahwa sejarah Real Madrid menunjukkan bahwa mereka memiliki bakat untuk mengubah tantangan awal menjadi kesuksesan besar pada akhir musim. Morientes menunjukkan bahwa meskipun tim mungkin tidak tampak dominan sekarang, fokus pada tahap ini seharusnya adalah mengevaluasi para pemain dan membangun momentum. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!